Beliau adalah merupakan salah seorang mantan pimpinan ABIM yang bergerak aktif awal sekitar 80-an dan sekarang ini masih lagi aktif sebagai Presiden Wadah Pencerdasan Ummah Malaysia dan juga Presiden College Darul Hikmah. Datuk, tanpa melengahkan masa, mempersilakan Datuk untuk membentangkan tajuk ini. Datuk, untuk insya-Allah kita sama-sama menelusuri dan menekuni pemikiran Qaradawi dan merupakan seorang tokoh faqih ideolog gerakan Islam kontemporari pada hari ini. Dipersilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Saudara pengurusi, teman-teman para senior gerakan, tetamu-tetamu undangan, anak-anak, adik-adik, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan pernyataan terima kasih atas undangan menyampaikan ucapan sempena seminar pemikiran Qaradawi. Sesungguhnya undangan ini adalah suatu penghormatan dan sekaligus suatu yang membebankan. Sungguh membebankan karena saya harus menelaah sejumlah buku karya seorang ilmuwan yang sangat prolifik, luar biasa. Dan saya tetap bersyukur karena ketika meneliti, menelaah buku-buku beliau sangat menginsafkan betapa jauhnya kita ketinggalan di belakang Qaradawi. Suatu pengalaman yang menginsafkan rupa-rupanya, walaupun sudah menyandang gelar-gelar akademik, rupanya kalau diukur dengan Qaradawi, kita ini masih merupakan ilmuwan kepalang tanggung. Alang kepalang. Dan ilmuwan yang kepalang tanggung itu berbahaya. Berbahaya sekali. Saya teringat beberapa ungkapan Arab. Sayangnya tidak lengkap, sebab saya baru terkenang pagi ini. Bahayanya ilmu yang separuh-separuh. Nisful fiqhi yufsidul abdan, wa nisful tibbi yufsidul abdan. Nisful fiqhi yufsidul adyan, wa nisful tibbi yufsidul abdan. Kefahaman fikih yang separuh-separuh merosak agama. Ngaji tak khatam. Ya. Usroh tidur separuh. Yufsidul adyan, merosak agama. Nisfut tibbi, ilmu perobatan yang separuh-separuh merosakkan badan. Jangan mudah-mudah menyerahkan diri kepada penuntut doktor tahun 1. Kata ungkapan Arab ini panjang sebenarnya, nisfu itu nisfu ini, tapi saya cuma ingat 2. Dan ini mengingatkan saya ungkapan Melayu tradisional yang kira-kira punya message yang sama tentang manusia alang kepalang. Kata orang tua-tua, alang tukang kayu terbuang, alang alim rosak agama, alang muafakat binasa negeri. Alang tukang kayu terbuang. Tukang yang alang kepalang, dia akan menghabiskan kayu. Bangunan tak jadi. Hah? Betul kok? Alang alim, rosak agama. Orang alim yang alang kepalang, rosak agama. Ya.
Alim alang kepalang dilantik jadi mufti, sesat habis orang. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Alang muafakat birasa negeri, muafakat yang alang kepalang akan menyebabkan negara terancam dengan perpecahan. Dengan kata-kata itu, saya memberanikan diri untuk berbicara tentang seorang tokoh yang sekaligus adalah kurnia Allah yang tak ternilai. Kurnia Allah kepada kita semua. Selepas membaca karya-karya Al-Qaradawi, saya mengatakan, mujurlah Tuhan kurniakan kita seorang Qaradawi yang merupakan seorang ilmuwan ensiklopedik zaman ini, seorang tokoh multidimensi, seorang tokoh all-rounder, seorang ilmuwan, seorang penyair, seorang pemidato, pendakwah haraki. Dan ini adalah kesaksian tokoh-tokoh dunia, termasuk misalnya Mustafa Az-Zarqa yang menganggapnya sebagai hujjatul asr. Al-Ghanushi menyebutnya sebagai imam mujaddid. Dan ramai lagi yang memberikan pengiktirafan kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dalam konteks gerakan, mungkin ulasan Abdus Salam Al-Haras, seorang ulama besar Maghribi, sangat menarik ketika beliau menganggap Al-Qaradawi sebagai min a'zami thimari da'watil imam Syahid Hasan al-Banna. Min a'zami thimari da'watil imam Syahid Hasan al-Banna, buah terbaik dari hasil dakwah al-Imam Hasan al-Banna, the best product dari Madrasah Hasan al-Banna. Dan kita bertuah karena gerakan Islam di Malaysia, khususnya ABIM, mendapat perhatian dari seorang yang disebut sebagai imam mujaddid, sebagai hujjatul asr, sebagai a'zamu thimari da'watil imam Hasan al-Banna. Beliau telah berkunjung ke Malaysia beberapa kali dan banyak buku-bukunya telah diterbitkan. Dan barangkali penerbit paling banyak menerbitkan buku Qaradawi ialah Angkatan Belia Islam Malaysia, khususnya sempena ulang tahun ke-25 ABIM. Kemunculan Al-Qaradawi dalam pengamatan saya dalam wacana gerakan Islam tanah air tidaklah seawal nama-nama tokoh generasi pengasas seperti Al-Banna, Maududi, dan Said Qutb. Kehadiran Qaradawi agak kemudian. Saya pribadi mulai mengenal beliau dari bukunya pada tahun 1977. Maaf kalau saya mencatat pengalaman pribadi. Sekitar tahun 77, saya menyiapkan sebuah makalah tentang ketahanan umat yang kemudian dimuatkan dalam buku Kebangkitan Umat, Kenyataan dan Harapan, terbitan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim. Penulisan makalah tersebut dilatari kebimbangan berlakunya teori domino setelah kekalahan Amerika dalam peperangan Vietnam dan jatuhnya negara tersebut ke tangan komunis. Suasana resah di negara-negara rantau ini karena khawatir akan berlaku teori domino. Jatuhnya negara-negara rantau ini ke tangan komunis satu demi satu. Dalam situasi itulah kami terdorong untuk menulis sesuatu yang kemudian menjadi sebuah makalah tentang ketahanan umat. Yang menjadi inspirator utama tulisan tersebut adalah buku Al-Qaradawi, Darsun Nakbati Tsaniyah,
Tidak banyak orang tahu barangkali tentang buku ini. Darsun Nakbah Ats-Tsaniyah, pelajaran dari petaka kedua. Yang saya katakan mungkin tidak ramai orang tahu karena buku ini ganjil sekali. Sebuah buku yang ada catatan tarikh terbit tapi tidak ada nama penerbit. Tak tahu siapa menerbitkannya. Jadi sebuah buku tanpa penerbit yang jelas. Buku yang memakai subjudul Limadza in hazamna wa kaifa nantasir, kenapa kita kalah dan bagaimana kita boleh menang, dan terbit pada tahun 69 itu membicarakan faktor-faktor kekalahan yang mengakibatkan berlakunya bencana ketenteraan 1967, yaitu kekalahan Mesir di tangan Israel. Yang penting dari buku tersebut dan yang sangat mengesankan ialah huraian Al-Qaradawi tentang pentingnya kekuatan rohaniah, iman dan takwa dalam pembinaan ketahanan dan kekuatan umat, dan betapa bahayanya maksiat dan kemungkaran sebagai faktor pembawa kekalahan dan kehancuran. Begitu analisis dan kesimpulan beliau tentang bencana perang 1967 yang berakhir dengan kekalahan Mesir yang sangat mengaibkan itu. Itu kisah sebuah buku tanpa penerbit. Saya tidak tahu apakah sebelumnya saya telah pernah membaca bukunya atau tulisannya, karena ada ketikanya Al-Qaradawi tidak menulis namanya dengan Yusuf Al-Qaradawi. Ada ketikanya beliau menulis dan memakai nama Yusuf Abdullah. Ada sebab mengapa beliau kadang-kadang menulis namanya Yusuf Abdullah. Karena ada musim-musim tertentu nama Al-Qaradawi itu menakutkan orang. Ya, menakutkan orang. Jadi dia pakai nama Yusuf Abdullah. Celakanya bila dia pakai nama Yusuf Abdullah, ada orang lain yang namanya Yusuf Abdullah klaim royalti tulisan dia. Tapi tidak sentiasa berjaya, sebab ada orang yang tahu bahwa Yusuf Abdullah itu adalah Yusuf Al-Qaradawi. Tahun-tahun 70-an dalam sejarah gerakan Islam di Malaysia, khususnya dalam konteks ABIM, merupakan era kebangkitan gerakan dakwah yang mempromosikan syumuliyatul Islam. Perkataan syumul syamil waktu itu dipakai dengan meluas. Jadi cabarannya ketika itu ialah untuk membuktikan kesempurnaan Islam dan meyakinkan umat tentang kebatilan dan kebobrokan cara hidup yang berasaskan nilai-nilai sekuler barat, dan sekaligus meyakinkan keunggulan cara hidup Islam. Ketika itulah karya-karyanya yang awal seperti Al-Iman wal Haya, Al-Halal wal Haram fil Islam, Al-Hulul, Al-Mustawradah wa Kaifa Janat ala Ummatina, dan Al-Halul Islami Faridatun wa Darurah, dan sebagainya, itu sangat membantu. Ketika itu timbul satu tren pemikiran yang menyikapi kehidupan umat umumnya sebagai kehidupan jahiliyah, dan seterusnya segala masalahnya adalah akibat dari cara hidup yang tidak islami itu. Dengan demikian, Islam tidak perlu menjawab masalah yang berbangkit dari sistem hidup asing yang memang sesat dan batil. Artinya, tidak perlu ada fikih kontemporari. Tidak perlu ada al-fiqhul mu'asir untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporari. Karena masalah-masalah kontemporari sekarang, masalah yang berbangkit dari masyarakat jahiliyah, dan tidak adil untuk meminta Islam menyelesaikan masalah yang berbangkit dari sistem asing. Ada tren yang seperti itu. Ya.
Timbulnya pemikiran sedemikian di kalangan segelintir umat mungkin karena pengaruh aliran Qutubi, maksudnya pengaruh aliran pemikiran Said Qutb yang menganggap fikih yang tidak tumbuh dari masyarakat Islam yang murni sebagai fiqhul awraq atau fikih kertas, fikih yang tidak berpijak di bumi kehidupan Islamiyah, suatu usaha yang sia-sia, kata Said Qutb, karena itu berarti istimbatul budhur fil hawa, menabur benih di angkasa, mana mungkin tumbuh. Cara berpikir yang simplistik sedemikian itulah yang wujud ketika itu di kalangan segelintir masyarakat yang menganggap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat modern hari ini tidak berbangkit atau akan selesai dengan sendirinya apabila Islam diterima dan dilaksanakan secara kafah, seluruhnya dan seutuhnya. Dan sikap ini terkait pula dengan anjuran khudhul Islam jumlatan aw da'uhu, ambillah Islam seutuhnya atau tinggalkan saja. Sikap Al-Qaradawi jelas tidak mendukung aliran pemikiran sedemikian, sebagaimana yang terbukti usaha gigihnya memberikan al-hulul al-islamiyah atau penyelesaian islami kepada masalah-masalah masyarakat masa kini. Fatwa-fatwanya seperti yang terhimpun dalam Al-Fatawa Al-Mu'asirah membuktikan semuanya itu. Dan ini pola fikir dan jalan berfikir Al-Qaradawi selaras dengan Abim yang memang komited membawakan al-hulul wal badail al-islamiyah, membawakan penyelesaian dan alternatif Islam yang realistik dan praktikal. Gerakan Islam tidak harus membeku pada tahap retorik umumiyat tentang keindahan Islam tanpa penterjemahan dalam bentuk program dan sistem yang dapat dilaksanakan dalam konteks realiti hari ini. Mungkin antara sumbangan Al-Qaradawi yang sangat bermakna ialah dalam bidang tarbiyah. Walaupun sebelumnya kita telah memanfaatkan semaksimumnya karya-karya Al-Banna seperti yang terhimpun dalam Majmu'atul Rasail, tapi kehadiran bukunya yang terbit tahun 1979, At-Tarbiyatul Islamiyah wa Madrasatu Hasan al-Banna, sangat membantu memahami ciri-ciri khas dan segi-segi kekuatan tarbiyah ikhwaniyah gagasan Al-Banna. Antara yang diserlahkan oleh Al-Qaradawi ialah sifat Rabbani tarbiyah tersebut dalam pengertian kekentalan unsur imani yang memusat pada pembinaan hati mukmin yang sehat. Untuk itu, model tarbiyah ini sangat menekankan ibadat intensif sebagai wahana pencapaian objektif pembinaan generasi Rabbani. Ibadah khususnya Qiyamul Lail yang berorientasi penghayatan hikmah tarbawiyah yang dikandungnya itulah yang disebut Madrasatul Lail, persekolahan malam. Saya harus menggunakan istilah asalnya Madrasatul Lail, sebab kalau disebut sekolah malam dalam tradisi masyarakat kita lain maknanya. Sekolah malam tu untuk orang tua drop out lah. Sekolah malam. Tumpuan sorotan Al-Qaradawi ialah pada ciri at-takamul wa syumul atau sifat komprehensifnya pendidikan ikhwani yang mencakupi pelbagai dimensi akli, akhlaki, badani, jihadi, ijtimai, siasi. Segala dimensi tersebut didasarkan pula di atas prinsip wasatiyah dan keseimbangan, wasatiyah dan tawazun. Tarbiyah sedemikian itulah yang dapat melahirkan kader-kader harakah yang berwatak seimbang, terpadu, dan serba mampu. Yang menjadikan buku ini lebih mengesankan adalah penyerlahan Al-Qaradawi tentang produk nyata tarbiyah ikhwaniyah yang berupa ketahanan para anggota ikhwan menghadapi pelbagai mehnah dan tribulasi berat.
Sememangnya sejarah ikhwan selama berdekad-dekad tidak pernah terlepas dari tribulasi. Itu yang antara yang menarik. Beliau tidak cuma mengungkapkan skema pendidikan Al-Banna, tapi sekaligus menyerahkan produknya yang berupa ketahanan menjalani tribulasi, yang dipenjara puluhan tahun, dan dia keluar dari penjara sebagai seorang yang perkasa, dan bukan 2 hari kena SSE, lembek dan menjual prinsip. Bertahun-tahun di penjara dan mereka tidak berubah. Dan tidak sedikit menurut Al-Qaradawi yang ditawari berbagai-bagai habuan, pangkat, harta dan sebagainya. Dan mereka tidak tergiur dengan tawaran-tawaran seperti itu. Ya, menggambarkan kekuatan, ya, kader-kader ikhwan lulusan sekolah Al-Banna ini. Ya, Al-Qaradawi memetik ayat dari surah An-Naml untuk menggambarkan betapa kuatnya orang-orang ikhwan. Walaupun ditawari bermacam-macam, ya, pangkat besar, harta tak terjumlah, mereka menolak dengan penuh rasa percaya diri, mulia diri, dengan rasa izzah, dengan membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, yang disebut oleh Nabi Sulaiman, jawaban Nabi Sulaiman kepada utusan Balqis yang menghantar hadiah-hadiah yang lumayan. Atumiddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum. Begitu jawab Nabi Sulaiman ketika menerima longgokkan hadiah-hadiah mewah dari Balqis. Atumiddunani bimalin, yang kau bagi aku, kau sobu aku dengan harta seperti ini. Fama atiyani Allah, apa yang Allah berikan kepada aku, yang telah beri kepada aku lebih baik dari yang diberikan kepada kamu. Ya, bal antum bihadiyatikum tafrahun, tapi kamu sangat bangga dengan hadiah yang kamu berikan. Bagi aku tak ada artinya, karena yang ada pada aku duit pensiun aku khairum mimma atakum, lebih baik. Harus jawab begitu aja. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, kamu bangga sekali dengan hadiah-hadiah kamu. Dua hati megah no. Tapi ini dah bukan Mesir lagi ya. Ini cerita Mesir. Al-Qaradawi berjaya, ya, menggambarkan, ya, kekuatan produk-produk. Tapi Al-Qaradawi sangat objektif. Ya. Sangat objektif bila dia mengatakan bahwa anggota-anggota ikhwan yang umumnya memang berwatak sesuai dengan acuan tarbiyah Al-Banna, namun Al-Qaradawi tetap tidak menolak hakikat bahwa mereka juga manusia biasa, boleh salah, boleh betul. Mereka bukan malaikat. Artinya ada juga di kalangan orang-orang ikhwan yang pernah ditarbiyah dalam skema pendidikan Al-Banna yang jadi drop out. Ada juga. Itu diakui oleh beliau. Kalau itu berlaku dalam tarbiyah ikhwan, apa nak diherankan kalau berlaku dalam tarbiyah Abim. Tak dapat jadi rektor ngamuk.
Sejak awal Abim telah membuat ketetapan memilih pendekatan wasatiyah. Ini disebut dengan jelas oleh Presiden Abim ketika itu, Anwar Ibrahim, tahun 70-an di Kelang kalau tidak salah. Beliau menggarisbawahi peranan Abim sebagai gerakan dakwah dengan catatan bahwa pendakwah bukan penghukum. Itu ungkapannya, pendakwah bukan penghukum. Ungkapan yang mungkin dipadankan dari judul buku pemimpin Ikhwan Muslimin Hasan Al-Hudaybi, Doa la Qudah. Anwar juga menggunakan ungkapan la ifrat wa la tafrit, tidak longgar dan tidak ketat. Saya pikir ketika itu ramai yang pertama kali mendengar ungkapan la ifrat wa la tafrit itu. Untuk mengekspresikan ide wasatiyah. Dan sekali lagi tahun 84, persoalan wasatiyah diangkat dalam ucapan dasar Presiden Abim Muktamar ke-13. Pengangkatan tema tersebut dilatari gejala kemunculan aliran garis keras dalam gerakan Islam di dalam dan di luar Abim, yang mulai berleluasa memberikan label kafir, jahiliyah, taghut, dan yang sejenisnya dengan sewenang-wenang. Radikalisme dalam gerakan Islam ketika itu mendapat suntikan semangat revolusi Iran, peristiwa sejarah yang memukau sebilangan masyarakat Islam. Untuk menangani fenomena tersebut, tulisan Al-Qaradawi, Zahiratul Ghulu fit Takfir, fenomena ekstremisme takfir, telah dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Menerusi program menghadam ucapan dasar yang biasanya diadakan di setiap negeri, pemikiran wasatiyah Al-Qaradawi tersebar luas di kalangan warga harakah. Sekitar tahun-tahun itu jugalah sebuah buku Qaradawi, As-Sahwatul Islamiyah Bainal Jahudi wa Tasarruf, diterjemahkan ke bahasa Melayu dan diterbitkan oleh Abim. Mungkin tahun-tahun 85 begitu. Saya masih ingat ketika itu saya dengan bangga memperlihatkan buku terbitan Abim itu kepada Qaradawi. Tapi bangga saya itu sebentar saja. Sebab sebaik-baik saja saya perlihatkan kulitnya kepada dia, dia tunjuk namanya. Salah tulis. Ya, sebab ketika itu rata-rata orang Malaysia menyebut Yusuf Al-Qaradawi. Itu yang salah. E-nya tertinggal. Jadi terus saja ditunjuk di sini. Menyesal pula saya tunjuk. Ya. Harus diakui bahwa pada awal pembinaan Abim banyak memanfaatkan karya-karya Said Qutb, terutama tafsir Fidhal Quran dan Ma'alim fit Tariq, dan tentu saja dalam batas-batas tertentu pemikiran radikal Said Qutb turut mempengaruhi orientasi berpikir warga Abim. Bagaimanapun dalam proses pendewasaannya, Abim yang banyak terdedah kepada pemikiran moderat, khususnya pemikiran Al-Qaradawi, dapat menyikapi radikalisme Said Qutb dengan rasional, kritis, dan selektif, dalam pengertian menolak radikalismenya tetapi tetap menghargai ketajaman keintelektualannya dan kekuatan pribadinya. Inilah ciri khas orang-orang Abim. Dia boleh tak setuju dengan pemikiran Said Qutb dalam hal-hal tertentu, tapi dia tidak menolak Said Qutb secara total. Mereka tetap menghargai Said Qutb dalam hal-hal yang beliau memang punya kekuatan yang tak tertandingi oleh orang lain. Dan ini sejalan dengan pemikiran Qaradawi yang juga menyikapi Said Qutb sedemikian rupa. Gerakan Islam di Malaysia yang dipelopori oleh anak-anak muda, sebagaimana juga di tempat-tempat lain, memang tidak pernah kalah dari segi semangat. Tak kalah dari segi semangat, ya.
dengar saja pantun-pantun Presiden Abim tadi. Tetapi untuk menepati makna Harakah Islamiyah sebagai gerakan kerakyatan dan amal kolektif yang terorganisasi dan terarah kepada matlamat mengembalikan kedudukan dan peranan Islam sebagai panduan dan bimbingan dalam segala aspek kehidupan, jelas tidak hanya memerlukan semangat dan komitmen, tapi juga ilmu dan kebijaksanaan. Tadi Presiden Abim sebut tentang kombinasi hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Tapi ada penyakit lain nih. Penyakit dalam gerakan Islam yang ketika disebut bahwa orang-orang muda ini, orang-orang muda Abim ini, la yanqusuhumut tahammus walaki yanqusuhumul fiqh. Dari semangat tak pernah kalah, tapi kefahamannya itu yang masih dangkal. Karena itulah dalam membina fiqhul harakah, sumbangan Al-Qaradawi sangat penting. Ya, beliaulah yang mengajar kita alif bata tentang fiqhul harakah, terutama fiqhul aulawiyatnya, fiqhul muwazanatnya, fiqhul taghyirnya, yang sangat banyak manfaatnya. Dan kita telah mengenal karya-karya tersebut dan sebagian telah kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Satu hal yang sangat menarik dalam pemikiran Qaradawi ialah peranan wanita. Beliau nampaknya kecewa sekali. Bukan cuma tidak di satu tempat, di berbagai tempat, termasuk di UK dan di US. Ketika melihat kaum wanita semacam disisihkan dari gerakan. Ya. Dalam perhimpunan seperti ini, bila dibuka soal jawab misalnya, ya, atau ceramah saya oleh Qaradawi sendiri, selalu program itu program untuk wanita, tapi yang mempengurusikannya lelaki. Ya. Pernah satu ketika dia suruh pengurusi itu pensiun bagi wanita sendiri mengendalikan urusan mereka. Ya. You have nothing to do. Sebab Qaradawi mau wanita berperanan, wanita mengekspresikan diri, ya, dan hadir dengan membawa impact yang berarti. Ya. Dan dalam fatwa-fatwanya Al-Qaradawi ternyata memperlihatkan semangat pembelaan dan pembebasan wanita. Mereka diharuskan menduduki posisi-posisi penting seperti hakim dan wakil rakyat dengan tentunya syarat-syarat tertentu untuk memelihara kehormatan. Selain daripada gerakan Islam, Harakah Islamiyah, Al-Qaradawi juga memperlihatkan concern, kepedulian yang sangat tinggi terhadap fenomena as-sahwah. Dia membezakan di antara harakah dengan sahwah. Harakah sebagai gerakan, sahwah sebagai kebangkitan. Kebangkitan menurutnya adalah gelombang yang menggelora di tengah umat, individu dan jamaah, sama ada terorganisasi atau tidak. Sementara gerakan pula adalah jemaah yang terorganisasi, mempunyai matlamat tertentu dan bergerak berdasarkan agenda serta program yang sistematis. Parti-parti politik itu bentuk harakahnya, tapi tsunami-nya itu sahwahnya. Jadi kan ada dua hal yang berbeda. Jadi Al-Qaradawi sangat memerhatikan dan sangat concern dengan fenomena sahwah, fenomena kebangkitan, gelombang kebangkitan Islam mau kemana? Karena itulah dia menulis antara lainnya Ainal Khalal, di mana yang tak kena. Sebuah kertas untuk sebuah seminar Multaqal Fikr al-Islami di Aljazair.
kertas kerja yang membicarakan 20 agenda ke arah kebangkitan yang diaspirasikan. Dan tahun 90 terbit pula bukunya Min Ajli Sahwatin Rashidah, ya, demi kebangkitan yang matang, yang berupa koleksi makalah-makalah yang penuh yang pernah tersiar dalam berbagai media. Sumbangan Al-Qaradawi yang terpenting saya kira adalah memberikan arah dan hala tuju kebangkitan Islam itu sendiri, yaitu As-Sahwa Al-Islamiyah Minal Murahaqah Ilal Rushd. Ini buku penting yang memuatkan gagasan pendewasaan kebangkitan Islam. Buku yang terbit tahun 2002 itu sebenarnya adalah pengolahan semula 20 agenda kebangkitan dalam Ainul Khalal yang dipadatkan menjadi 10 dan dinamakannya Al-Khututul Asyarah Litarsyidis Sahwa. 10 garis besar transformasi pendewasaan kebangkitan Islam yang dirumuskan dengan ungkapan puitis sekali. Saya sengaja menyalin kata demi kata karena nilai estetik di samping kekuatan ide ungkapan ini yang sangat puitis. Transformasi dari apakah apa? Minasyakli wal madhar ilal haqiqati wal jauhar. Minal kalami wal jadal ilal ata'i wal amal. Minal atifiyyati wal ghawa'iyyah ilal aqlaniyati wal ilmiyah. Minal furu'i wal dhuyul ilal ru'usi wal usul. Minal ta'siri wal tanfir ilal taysiri wal tabshir. Minal jumudi wal taqlid ilal ijtihadi wal tajdid. Minal ta'assubi wal inghilaq ilal tasamuhi wal intilaq. Minal ghuluwi wal inhilal ilal wasatiyyati wal i'tidal. Minal anafi wal niqmah ilal rifqi wal rahmah. Minal ikhtilafi wal tashahun ilal itilafi wal tadamun. Itu transformasi pendewasaan gerakan Islam atau kebangkitan Islam, ya. Dari bentuk kepada isi, dari bicara kepada kerja, dari emosi kepada ilmu, dari ranting kepada pokok, dari menyusahkan dan mengenyahkan kepada memudah dan menyenangkan, dari jumud dan taklid kepada ijtihad dan tajdid, dari ta'assub yang dan tertutup kepada toleransi dan akomodasi, dari ekstrim dan longgar kepada sederhana dan pertengahan, dari keganasan dan kutukan kepada keramahan dan kasih sayang, dari sengketa dan perpecahan kepada kemesraan dan perpaduan. Demikian gagasan Al-Qaradawi tentang pendewasaan gerakan dan juga kebangkitan Islam. Harus dicatat bahwa antara sumbangan penting Al-Qaradawi dalam dunia pemikiran Islam hari ini adalah pemikiran wasati, sehingga beliau juga disebut sebagai ulama wasati. Satu aliran yang memang didukung kuat oleh rangkaian Abim Wadah dan PKPIM yang tidak cuma dipakai, ya, pendekatan wasatiyah tidak cuma dipakai dalam konteks pendakwahan, tapi atas asas bahwa Islam itu sendiri agama wasat, dan demikian juga umatnya sebagai umatan wasatan. Artinya tidak hanya cara pendakwahannya yang harus moderat dengan pengertian lunak dan persuasif, tidak keras dan ya, tidak keras atau bernada kombatif. Tapi Islam itu sendiri harus ditampilkan dengan citra yang ramah serta bersemangat tabsyir dan taisir, menggembirakan dan memudahkan. Jadi dalam konteks usaha membangun kerukunan hidup antara agama, citra wasatiyah Islam adalah salah satu faktor penting kejayaannya. Apalagi dalam konteks masyarakat majmuk seperti di Malaysia, di mana umat Islam dan umat lain ingin hidup rukun berdampingan, maka citra wasatiyah Islam itu adalah faktor yang sangat menentukan kejayaannya.
justru masyarakat bukan Islam hanya akan berasa selamat dan selesa hidup berdampingan, koeksis dengan masyarakat Islam yang moderat, toleran, ramah dalam wasatiyah. Dan citra wasatiyah menjadi lebih penting dalam konteks politik perkongsian kuasa dan permuafakatan politik at-tahaluf as-siyasi antara golongan Islam dengan bukan Islam. Ya, mungkin dengan semangat inilah pada tahun 2010 Kerajaan Negeri Pulau Pinang menerbitkan buku Kesederhanaan dalam Islam, satu penerangan ringkas dan penanda aras. Terjemahan tulisan Qaradawi, Kalimat fil Wasatiyah al-Islamiyah. Dan selain itu Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga telah menganjurkan persidangan kesederhanaan tulen pada 18 Februari 2012. Yang menarik di situ ialah kesederhanaan tulen. Apa ada yang tidak tulen? Yang jelas melihat tarikhnya berarti persidangan kesederhanaan true moderation itu dilangsungkan selepas heboh wasatiyah di Kuala Lumpur. Jadi Qaradawi memang jelas serius dan konsisten mempromosikan pemikiran wasatiyah lewat karya-karyanya yang cukup banyak. Memang sangat beralasan apabila seorang penulis Mesir yang terkenal Adil Hussein, ya, saya hampir-hampir tersebut Adil Imam, Adil Imam nama bintang film Mesir. Adil Hussein menyebut Al-Qaradawi sebagai ulama wasatiyah zaman ini, faqihul wasatiyah fi asrina. Dan suatu yang menarik, sejumlah yang tidak sedikit dari karya-karya beliau itu menggunakan kalimat baina. Dan kata baina mengisyaratkan posisi tengah antara dua kutub, antara buku-bukunya yang berjudul sedemikian, termasuklah As-Sahwah Bainal Jahudi wa Tatarruf, As-Sahwah al-Islamiyah Baina al-Ikhtilaf al-Mashru' wa Tafarruq al-Madmum, Al-Fatwa Bainal Indibat wa Tasayyub, Al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al-Indibat wal-Infirad, dan seterusnya. Jadi kata baina yang banyak sekali ya, dipilih menjadi judul buku-bukunya mengandungi message tersirat ya, yaitu wasatiyah. Sebab kata baina membawa makna yang seperti itu. Selaras dengan pemikiran wasatiyah, Al-Qaradawi menolak kekerasan atau al-anaf dan keganasan al-irhab, karena ia memang bukan sifat dan watak Islam yang sebenar. Ada dua kalimah yang dipakai oleh Al-Qaradawi tentang ya, kekerasan, keganasan, yaitu al-anaf dan al-irhab. Al-anaf diartikan sebagai menggunakan kekerasan fisikal bukan pada tempatnya. Hal yang boleh selesai dengan dialog, dia pakai kekerasan fisikal. Itu anaf. Dan al-irhab atau terorisme yang diartikan sebagai keganasan ke atas mangsa tanpa sebarang justifikasi, semata-mata untuk menakutkan, menganiaya, dan memaksa mereka tunduk kepada kemahuan sang teroris. Dibezakannya daripada al-jihad. Al-jihad yang juga menggunakan kekuatan fisikal, tapi dengan tujuan murni mempertahankan agama, negara, perkara-perkara suci yang dan dihormati, dan yang selamanya terikat dengan hukum syarak dan nilai akhlak sebelum, ketika, dan selepas peperangan. Cuma yang harus dicatat di sini bahwa wasatiyah Al-Qaradawi tidak menghilangkan semangat dan dinamika jihadi yang menjadi bahagian daripada syariat. Wasati juga, tapi itu tak berarti bahwa semangat jihad harus dihilangkan. Dalam kaitan ini beliau mempertahankan al-amaliyat al-istishhadiyah, tindakan pengebom berani mati seperti yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina. Beliau menggunakan istilah al-amaliyat al-istishhadiyah
kegiatan-kegiatan usaha mencari mati syahid. Dan bukan suicide bombers atau pengebom bunuh diri. Tak ada istilah bunuh diri itu. Itu bukan istilah kita. Itu istilah barat. Istilah Qaradawi ialah amaliyah istishhadiyah. Tindakan mencari syahadah. Tindakan tersebut bukan sejenis bunuh diri, tapi sebaliknya a'la anwa'il jihad atau setinggi-tinggi bentuk jihad pada hari ini. A'la anwa'il jihad, setinggi-tinggi bentuk jihad pada hari ini. Khususnya dalam konteks Palestin. Dalam konteks Palestin melawan Israel. Dan tidak di tempat lain. Jangan dipakai di Putrajaya. Ini fikih lain dah. Orang yang membunuh diri bertindak untuk dirinya sendiri. Orang lemah yang kecewa dan tidak sanggup menghadapi hidup, lalu lari mencari maut. Orang bunuh diri itu pengecut. Tak berani menghadapi hidup, tak berani menghadapi realiti dan kenyataan. Berbeda dengan pengebom pencari syahadah adalah orang yang tidak memikirkan kepentingan dirinya. Sebaliknya sanggup mengorbankan dirinya demi kepentingan yang lebih besar. Ia adalah orang yang telah menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan bayaran surganya. Kita teruskan melihat pemikiran jihadi Al-Qaradawi. Dan untuk itu, karya monumentalnya Fiqhul Jihad perlu ditelaah. Buku itu lahir di tengah kekeliruan masyarakat tentang masyarakat muslim dan juga bukan muslim, tentang arti, fungsi dan posisi jihad dalam Islam. Di satu pihak timbul golongan yang mau memerangi dunia seluruhnya atas nama jihad. Sementara di pihak lain berlaku usaha dan percobaan menghapuskan jihad, imatatul jihad, mematikan jihad. Dan dalam kaitan ini Al-Qaradawi menyatakan kekesalannya terhadap ulama yang menyalahkan semua dan segala bentuk jihad dan segala bentuk perjuangan yang salah dan yang benar. Ulama-ulama yang menentang jihad dalam segala bentuknya. Inilah yang saya ungkapkan. Saya petik langsung kata-kata Al-Qaradawi dalam bahasa Arab yang menyesali ulama-ulama seperti itu, termasuk mufti-mufti. Wa minal mu'sif haqqan, katanya, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Minal mu'sif haqqan ayyujad min ulama'i syar'i wa du'atihi, dari kalangan ulama, para pendakwah, man yuridu an yadina kulla anwa'il jihadil mu'asir, salihaha wa talihaha, mustaqimaha wa munharifaha, mu'tadilaha wa mutajawizaha, fi hin, dalam teks itu tertinggal perkataan hin, fi hinin, fi hin yubarriru, fi hin yubarriru litawaghitil hukam kullama taqtarifuhu aydihum min ta'tilin lisyari'ah wa ifsadin lil akhlaq wa irtikabin lil mazalim. Fakam min dima'in sufikat wa kam min a'radin hutikat wa kam min hurumatin untuhikat wa kam min huquqin dhayi'at wa kam min karamatin uhdirat wa kam min ulufin ikhtutifu min manazilihim thumma dhuhiba bihim ila haitsu la yudra ahum ahya'un am amwat wa kam minan nasi qutilu fi sujunihim bi aidi sujjanihim khufyatan aw jahratan wa kam wa hadha kulluhu halalun mubarrar
wa ammal mu'atham wal mujarram wal muharram fahuwa ma taqumu bihi asy-syu'ubul maqhura wal jama'atul mahdhuma min tanfisin difa'i qad yatazawaju ba'dhum fihi walakin rubbama kana lahum min al-'udhr ma laysa li zalimihim min al-mu'adina li dinihim al-makirina bimillatihim min alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Maaf kalau saya syok sendiri. Memang saya syok sungguh. Ya. Dia menyesali ulama-ulama, ya, yang menyalahkan dan kondem, ya, semua jenis jihad kontemporari. Jihad kontemporari apa? Kan termasuk demonstrasi. Ya. Dan di waktu yang sama yubarriru li tawaghitil hukam ma taqtarifuhu aydihum min ta'tilin lisyari'ah wa ifsadin lil akhlaq dan seterusnya. Dan di waktu yang sama membela pemerintah-pemerintah zalim, ya, yang mengabaikan syariat dan merosakkan moral dan sebagainya. Al-Qaradawi mengambil jalan tengah, jalan ummatul wasat. Tak bersama mereka yang nak buang jihad, tak bersama orang yang nak menjihadi semua yang di dunia ini, tapi di tengah-tengah. Kemudian pemikiran politik Al-Qaradawi yang saya pikir banyak sekali pengaruhnya di kalangan kita, terutama bukunya Fiqhud Daulah, min Fiqhi Daulah yang telah diterjemah dan diterbitkan oleh Abim. Dan perlu dicatat, Abim antara yang pihak yang sangat berjasa sekali menyebarluaskan pemikiran Al-Qaradawi. Banyak sekali karya-karya Qaradawi yang diterjemah dan diterbitkan oleh Abim. Ya. Antara yang dikemukakan oleh Al-Qaradawi dalam buku Min Fiqhi Daulah, selain menyebut apa yang telah disebut oleh orang lain, ialah tentang sifat negara dalam Islam yang disebutnya sebagai daulah madaniyah marji'uhal Islam, negara sivil yang rujukannya Islam. Ini antara ide yang menarik. Selama ini orang takut-takut nak mengungkapkan negara Islam itu negara demokrasikah, teokrasikah, ya, demokratikah, teokratikah. Lalu ada yang mengatakan teodemokrasi, ada yang mengatakan teistik demokrasi. Tapi Al-Qaradawi dengan tegas menyebut daulatun madaniyatun marja'uha al-Islam, negara sivil yang rujukannya Islam. Boleh setuju, boleh tak setuju, tapi itu yang dikemukakannya. Dan sekarang saya pikir ide inilah yang dipakai oleh gerakan Islam di Tunisia, di Mesir, di mana-mana selepas jatuhnya diktator Arab itu. Ya, sebenarnya istilah Madani itu sudah lama dipakai oleh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh sudah pakai istilah Madani gitu. Tapi dalam konteks pemerintah, dia sebut pemerintah Islam itu hakimun madaniyun min jami'il wujuh. Tapi ketika itu, bila Qaradawi menyebut bahwa pemerintah Islam itu hakimun madaniyun, pemerintah sivil, dia tambah dengan min jami'il wujuh, dari segala segi, di situ dia menjadi sasaran kritik. Karena dengan berkata begitu, dia membuka jalan untuk sekularisasi. Tapi bijaknya Qaradawi, dia tak sebut seperti Abduh sebut. Dia sebut daulah madaniyah marji'uhal Islam. Jadi lebih selamat. Negara sivil yang rujukannya adalah al-Islam. Dan seterusnya ialah soal demokrasi yang saya telah sebut di pelbagai tempat, dan juga bukunya Siasah Syar'iyah. Ya, bagaimana siasah syar'iyah seharusnya
dapat dipakai dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah kontemporari, terutama sekali dari segi menggarap maslahah. Memang dalam siasah syariah, ya, tumpuannya adalah maslahah. Cuma apabila nak pakai maslahah, yang harus diambil kira ialah hubungannya dengan nas. Kadang-kadang ada orang mengutamakan maslahah, mengenepikan nas. Ini yang harus dikoreksi. Dan antara kandungan penting buku ini, siasah syariah ini, ialah fiqhut taghyir, fikih perubahan. Jadi mereka yang nak melakukan perubahan, sama ada yang namanya reformasi atau transformasi, seharusnya mengaji buku ini. Fiqhut taghyir. Kalau tak mau mengaji, alamat nisful fiqhi yufsidul adyan. Ilmu alang kepalang merosakkan agama. Tidak kurang menarik ialah pendapat Al-Qaradawi tentang warga bukan muslim dalam negara modern sekarang ini. Yang dulu banyak dibicarakan dengan istilah az-zimmiyun, ahlul zimmah dan sebagainya. Tapi dalam bukunya yang terbaru, buku yang terbit pada tahun 2010, Al-Watan wal Muwatanah fi Daw'il Usul Aqdiyah wal Maqasid Syar'iyyah. Dalam buku ini beliau membuat satu anjuran yang sangat berarti apabila dia mengatakan kalimah zimmah, ahlu zimmah, az-zimmiyun seharusnya dipadam saja dari istilah politik kontemporari. Karena istilah-istilah seperti itu tidak lagi dapat diterima oleh orang-orang bukan Islam. Karena disalahfahami sebagai memberikan status warga negara kelas 2. Walhal ya, Islam tak pernah memberikan status kewarganegaraan kelas 2 kepada warga bukan Islam. Ya, bukunya itu Al-Watan wal Muwatanah itu mengandungi penegasan tentang status warga negara penuh, full citizenship bagi warga bukan Islam. Sama dengan rekan-rekan mereka warga muslim, muwatinun ka ghairihim min syurakaihim minal muslimin. Suatu penegasan yang berimplikasi bahwa warga negara bukan Islam bukan warga negara kelas 2. Untuk isu-isu yang selepasnya mengenai isu ketamadunan, tajdid dan ijtihad, saya pikir boleh ditelaah secara individu. Yang ingin saya tegaskan di sini tentang Syekh Al-Qaradawi sebagai seorang tokoh unik, ilmuwan haraki, ulama mujtahid dan mujtahid. Ya. Mujtahid dan mujahid yang mengakar di tengah umat. Al-Qaradawi bukan jenis ulama usultah. Dia bukan jenis ulama kekuasaan. Bila disebut Al-Qaradawi bukan ulama usultah, bukan ulama penguasa, mengingatkan saya tentang Izzuddin Abdul Salam, seorang yang disebut Sultanul Ulama. Gelar bagi Izzuddin Abdul Salam ialah Sultanul Ulama, sultan bagi segala ulama. Berbeda dengan kebanyakan atau sebahagian ulama kita, bukan Sultanul Ulama, ulama us-salatin. Ya. Itu dia bukan ulama usultah. Walaupun ada tuduhan seperti itu, orang sebaik manapun dia takkan selamat dari tuduhan. Ya, fiqhut taisirnya, fikihnya yang memudahkan, itu banyak dieksploitasi untuk melabel Al-Qaradawi hanya untuk menyenangkan establishment, ya, menyenangkan para penguasa.
yang saya pikir itu ternafi dengan sikap ya, penolakan Al-Qaradawi terhadap pemerintahan diktator, penentangannya terhadap ya, kuasa-kuasa absolut di negeri-negeri Arab dan di luar dunia Arab. Kalau dia ulama usultah, buat apa dia cari pasal yang menghantam Bashar al-Assad? Buat apa dia memfatwakan bunuh Qaddafi? Tentang Qaddafi, sebelum Qaddafi dibunuh, ketika Qaddafi masih lagi ya dengan angkuh dan garangnya nak mengejar ya, pemberontak-pemberontak itu, cari dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Ketika itulah Al-Qaradawi memfatwakan, "Man yastati' minkum an yaqtul al-Qaddafi, ana ufti falyaf'al." Siapa di antara kalian yang boleh bunuh Qaddafi, aku fatwakan, laksanakan. Ini yang dinamakan ulama usultah. Ketika rakyat Syria bangkit ya, menentang Bashar al-Assad ya, dia menyuruh rakyat bangkit, tumbangkan pemerintah diktator itu. Pemerintah Syria mengancamnya akan diseret ke mahkamah. Nah, Saman Qaradawi karena kata-katanya itu menggugat pemerintahan ya, menggugat kerajaan Syria. Dia menanggapinya dengan rileks saja. Apa? Kata-kata saya menggugat kerajaan. Kerajaan apa yang boleh tergugat dengan kata-kata? Ya. Selemah-lemah bangunan, selemah-lemah binaan adalah Baitul Ankabut, rumah laba-laba. Rumah laba-laba pun tidak rebah dengan kata-kata. Ya, bila dia diancam, akan disaman, akan dibicarakan, akan terserah mau buatkan apa. Ana la ahtam bil hayah. Aku tak pedulikan, aku dah tak ambil berat soal hidup. Nak mati, matilah bila-bila pun. Orang seperti itu dia. Nak disebut ulama usultah. Jadi hadirin sekalian, ya, Al-Qaradawi berani bersetuju dan berani tidak bersetuju dengan siapa saja, dengan segala risikonya. Maka dengan authority, integrity, dan credibility keulamaan dan kepimpinannya, Al-Qaradawi memang selayaknya dihormati dan disegani. Bagaimanapun, beliau tetap manusia biasa. Boleh salah, boleh betul. Karena itu, setinggi manapun penghormatan kita kepadanya, tidak harus sampai ke tahap mengkultus atau mentakdiskannya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz Ya. dari Sengaramal. Saya cuma Yusuf, Dr. Yusuf Qaradawi ini tinggal di Qatar kalau tak silap saya. Dan ada pandangan mengatakan beliau adalah ulama kepada kerajaan Qatar dan sebagainya. Saya tak, kalau boleh dijelaskan tentang peranan Dr. Yusuf Al-Qaradawi di Qatar. Yang keduanya, pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi terhadap kerajaan Malaysia. Adakah terima kasih. Baik, sila. Ada yang kedua, Tuan Haji di bawah. Sila. Assalamualaikum, Syahri daripada Jamiah Islam. Soalan saya satu je. Saya ni Wasatiyah ni dia pertengahan tu. Kerap dia katakan tengah tu tengah apa? Di mana ianya tolak ansur dan kompromi. Walaupun dia kata rujukan kepada Islam tu. Dan bila dia kata rujukan Islam tu, dia banyak selalu dia pakai istilah. Saya beri contoh lah. Satu istilah dia kata bank itu, bank tu tak lahir dalam rahim Islam, tapi dipraktikkan sekarang, dijadikan satu perkara yang dikomersialiskan. Kerana dia kata ikatan dalam bank tu
satu riba dihalalkan jual beli. Mana tengah-tengah ikut suka kau lah dia. Jadi saya nak tahu yang bila dia kata ke tengah tu, selalunya kita terikat tengah apa? Walaupun dia rujuk ke Islam tu, ijtihad Islam ini beri tu kadang-kadang ini agak meletakkan kita dalam serba salah. Yang ini yang saya ingat satu perkara yang berlaku dalam masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih Haji Syahri. Sila. Ada lagi soalan? Ada di atas sana. Ujung ya, dia dekat saudara Amy. Oh ada. Oh, okey, tak apa tu. Assalamualaikum. Pendek saja. Datuk Ridwan daripada Abim Kelang. Saya nak minta komen Datuk tentang belanjawan 2000 yang terkini ni. Ada tak elemen pemikiran Yusuf Qaradawi dalam tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaakob Madin dari Wadah Perak. Okey. Sila Haji. Ingin tanya kepada Datuk, apakah pandangan Yusuf Qaradawi tentang pemerintahan Syiah di Iran? Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih. Cukup ya? Silakan Datuk. Terutama soalan tentang belanjawan. Kalau tak dihentikan semakin macam-macam lagi pertanyaannya. Tapi saya tak takut soalan-soalan dunia ini. Tanyalah apapun. Yang paling saya takut pertanyaan bukan nangkir. Pertanyaan di dunia ini nak jawab, tak jawab tak apa. Tentang Yusuf Qaradawi yang di Qatar, apakah dia ulama pemerintah Qatar? Logiknya begini aja. Dia meninggalkan Mesir dalam keadaan yang dia tidak suka dengan pemerintah Mesir. Kalau di Mesir, ya, dia tak mau jadi alat Nasir, kenapa dia harus ke Qatar lalu menjadi alat pemerintah Qatar? Itu aja. Dan tentang kisah dia dengan pemerintah Qatar itu Saudara Ahmad Azam lebih tahu. Dia lebih, kalau dia yang cerita lagi sedap. Ya, macam mana apabila pemimpin Qatar bersalaman ya dengan tokoh Israel, ya, Qaradawi mengfatwakan saya tidak akan bersalaman dengan orang yang bersalaman, ya, berjabat salam dengan Menteri Israel kecuali dia samak dulu tangannya. Ya. Dan ketika Amir Qatar nak bersalaman dengan Qaradawi, Amir Qatar mengatakan, "Syekh, jangan takut, jangan bimbang, saya sudah samak." Jadi artinya dia tahulah membawa diri dan dia sangat menjaga kewibawaannya sebagai seorang ulama. Dia boleh baik dengan siapapun, termasuk pemerintah. Ya, tapi itu tak berarti bahwa beliau itu alat pemerintah mana-mana pun. Saya pikir itu harga dirinya. Tentang apa sikap Qaradawi terhadap kerajaan Malaysia, saya takkan jawab kecuali Anda jawab dulu. Kerajaan sekarang atau kerajaan nanti? Mengenai pertanyaan wasatiyah, memang saya setuju. Wasatiyah selalu dipakai untuk menjustifikasikan sesuatu yang sebenarnya satu penyimpangan. Jadi wasatiyah itu dieksploitasi untuk menjustifikasikan pemikiran yang liberal, ijtihad yang tak pakai syarat, yang tak pakai sekatan dan ikatan apa-apa. Jadi memang ukuran wasatiyah itu selalu jadi relatif. Bila wasatiyah di kalangan
mereka yang berorientasi barat, yang western oriented, secular oriented, ukuran wasatiyahnya itu longgar sekali. Tapi ukuran wasatiyah di kalangan masyarakat yang mutadayyin, masyarakat yang religious, dia lebih ketat. Untuk menghindari ya kenisbian ini, sifat relatif ini, maka Al-Qaradawi telah menulis ya, garis panduan yang dinamakannya Ma'alim Al-Fikr Al-Wasati. Baca itu. Yang di dalamnya mengandungi perkataan baina itu berulang-ulang. Baina itu antara itu dengan ini, antara itu dengan ini, antara itu dengan ini. Perkataan baina itu antara perkataan yang paling banyak diucapkan oleh Al-Qaradawi. Ya. Tentang bank, ya. Satu hal yang menarik dalam pemikiran Al-Qaradawi ialah kepeduliannya tentang dimensi al-iqtisad al-islami. Ya. Nazarian wa tatbiqan, secara teori dan secara praktik. Dia telah menulis banyak sekali teori-teori ekonomi, termasuklah bukunya yang terkenal Mushkilatul Faqr, Kaifa 'alajaha al-Islam, masalah kemiskinan dan bagaimana Islam menanganinya. Dia juga menulis tentang Daurul Qiyam, ya, wal akhlaq fi iqtisad al-islami, ya, peranan nilai-nilai dan akhlak dalam ekonomi. Dan secara praktik beliau banyak sekali menghasilkan tulisan-tulisan, kertas-kertas kerja mengenai ekonomi sekarang. Sumbangannya, dukungannya terhadap Bank Islam misalnya. Sejak belum berdiri sehingga setelah berdiri beliau komited betul dengan pendirian Bank Islam, bukan Bank Islam, Bank Islam. Dan institusi-institusi Islam lainnya, dan beliau banyak juga menerima anugerah penghargaan dari institusi-institusi keuangan Islam hari ini. Mengenai isu bank ini, ya, beliau melihat ini satu penyelesaian dan masalah ekonomi rakyat hari ini boleh, umat hari ini harus diselesaikan secara dengan mendirikan bank. Ya. Dia tidak sama dengan Said Qutb dari segi menyelesaikan masalah kontemporari. Ada beza. Dia misalnya Wahbah Az-Zuhaili, dia mengambil pendirian yang berseberangan dengan Said Qutb yang menganggap ini semua fiqhul awraq. Dia realistik, kita atasi, kita selesaikan, maka didirikannya Bank Islam. Dan mengenai interest bank itu, Qaradawi punya pendirian yang sangat jelas dan tegas bahwa interest bank adalah riba yang haram. Tapi sebagai seorang faqih, ya, dia melihat persoalan wasatiyah ini dari sudut juga soal darurat tak darurat. Ya. Dia terima dalam proses fiqh taghyir, fikih perubahan itu antara tiga ya, kaedah yang sangat diperhatikan oleh Al-Qaradawi dalam melaksanakan taghyir. Pertama, mempertimbangkan situasi darurat. Kedua, memilih akhafud dararain, mengambil bahaya yang lebih kecil. Dan yang ketiga, at-tadarruj, berangsur-angsur. Ini antara kaedah-kaedah fiqh taghyir, fikih perubahan. Ya. Tetapi dia mengingatkan, soal darurat ini jangan pukul darurat semua. Darurat harus diukur sampai bila dan untuk siapa, sebanyak mana. Karena yang namanya darurat itu harus dinilai kadarnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Walaupun kaedah umumnya, ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat, darurat boleh menghalalkan yang harus, tapi darurat itu harus diukur dan dinilai dari semasa ke semasa. Ya, apakah masih darurat lagi gitu. Sudah sekian lama. Lepas 55 tahun merdeka, darurat lagi. Itu misalnya.
ya. Mengenai budget, saya pikir kalau saya kalau saya tak jawab, ya, orang kata saya bodoh. Kalau saya tak jawab, orang kata saya bodoh. Tapi kalau saya jawab juga, confirm saya bodoh.